ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin jamaah Masjid Ahmad Yani, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diberi Allah kemudahan bisa bertemu di tengah guyuran hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga Allah menjadikan hujan ini hujan yang baik, membawa rahmat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada para hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran dari kitab Fabihudahu Muqtadi, kisah para anbiya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam, dan ada sekelumit dari Nabi Isa yang belum disampaikan, dan ini penting sekali karena hadis ini yang hendak saya sampaikan mempunyai pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa. Maka sebelum kita masuk ke baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan memulai, kita bahas sirah nabawiyah mulai dari Arab pra-Islam. Tapi saya ingin menyampaikan hadis yang banyak faedah-faedah yang terkandung di dalamnya, yaitu kisah tentang bayi yang bisa bicara. Nah, ini diantaranya Nabi Isa. Kita baca dan akan kita keluarkan pelajaran-pelajaran penting seputar hadis yang mulia ini. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita baca terlebih dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda. Silakan disimak, diperhatikan baik-baik. Setelah itu kita akan keluarkan faedah-faedah penting. Lam yatakallam fil mahdi illa thalathah. Rasulullah bersabda, tidak ada yang bisa bicara ketika di buayan ibunya masih bayi, illa thalathah, kecuali 3 bayi. Yang pertama Isa bin Maryam, Nabi Isa putra Maryam alaihi salam. Yang kedua wasahibu Juraij, bayi yang ada dalam kisah Juraij. Bagaimana kisahnya? Perhatikan. Wa kana Juraij rajulan abidan. Juraij ini seorang abid, seorang ahli ibadah. Fattakhadha sauma'atan, dia membuat sauma'ah, tempat ibadah, tempat sholat. Fakana fiha, dan Juraij ini memiliki rutinitas menyendiri beribadah di tempat tersebut, di ma'bad, tempat ibadah tersebut. Suka menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Pada suatu saat datang ibunya menemui Juraij. Wa huwa yusalli, sedangkan Juraij ini sedang sholat. Faqalat, sang ibu berkata, ya Juraij, wahai anakku Juraij, sedangkan Juraij sedang sholat. Maka Juraij bimbang. Dia berkata dalam hatinya, ya Rabbi ummi wa sholati. Ya Allah, ibuku dan sholatku, mana yang tak pilih ini, sholatku apa ibuku? Fa'aqbala ala sholatihi, tetapi Juraij lebih memilih sholatnya, tidak menjawab panggilan ibunya. Fansarafat, maka sang ibu pulang dalam kondisi kecewa karena sang anak dipanggil tidak datang, tidak menjawab, lebih memilih sholatnya. Falamma kana minal ghad atathu fa wa yusalli. Pada besok hari datang lagi uminya, memanggil lagi, wahai Juraij, sedangkan Juraij sedang sholat lagi.
Maka Juraid berkata, Rabbi wa salati, ya Rabbi ummi wa salati, ya Allah umiku dan solatku. Bingung mana yang dipilih. Fa'akbala ala salatihi, tetapi si Juraid lebih memilih solatnya dan tidak mau menjawab jawaban atau seruan ibunya. Fansarafat, maka sang ibu kecewa pulang. Falamma kana minal ghadi atadhu wa yusalli, maka keesokan harinya, ini keberapa kali? Ketiga kali, datang lagi ibunya, berkata lagi, ya Juraid, wahai Juraid anakku. Qal, Juraid sedang sholat lagi, dan dia berkata, ay Rabbi ummi wa sholati, ya Allah ibuku dan sholatku. Fa'akbala ala sholatihi, tapi dia lebih memilih sholatnya. Dipanggil berapa kali nih? 3 kali, setiap hari 3 kali. Sholat terus, memilih sholatnya daripada panggilan ibunya. Maka ketika ketiga kali ini sang anak masih tetap tidak menjawab panggilan uminya, maka sang umi berdoa. Perhatikan. Sang umi berkata, Allahumma la tumithu hatta yandura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan kau matikan anakku Juraid sampai dia melihat wajah-wajah pelacur, wajah-wajah para pelacur. Kemudian di sisi yang lain, Bani Israel sedang berbincang-bincang tentang kesolehan Juraid. Kondisi Juraid ini dibuat bahan bicaraan orang-orang Bani Israel. Juraid orang soleh, Juraid orang yang baik, masya Allah, sholat terus, ibadah terus. Fakanat imra'atun baghiyun yatamassal bihusnihinna. Terus ada seorang wanita pelacur berpenampilan secantik mungkin. Dia berkata, in syi'tum la'aftinannahu lakum. Kalau kalian mau, akan saya goda Juraid. Bener gak omongan kalian ini? Kalian sangat mengunggul-unggulkan Juraid, ahli ibadah, orang baik, ahli sholat. Coba besok saya goda dia. Apakah benar ucapan kalian, ataukah dia akan terjerumus dengan godaanku? Qal fata'arradat lahu falam yaltafit ilaiha. Maka datanglah wanita ini ke Juraid, berpenampilan secantik mungkin, sewangi mungkin, seseksi mungkin. Dia menggoda Juraid. Perhatikan, falam yaltafit ilaiha, tetapi Juraid tidak menoleh kepadanya. Bayangkan, buru-buru lihat. Melihat sama menoleh beda. Buru-buru melihat, noleh gini toh enggak noleh sama sekali. Falam yaltafit ilaiha, ketika datang wanita pelacur berpenampilan secantik mungkin, seseksi mungkin, semenarik mungkin, sewangi mungkin. Falam yaltafit ilaiha, tapi Juraid ngelere aja enggak. Buru-buru lihat, noleh ngelere enggak. Perhatikan ini saking solehnya siapa? Juraid. Kemudian fa'atat ra'iyan kana ya'mi ila sawma'atihi. Karena ternyata digoda gak mempan, perempuan ini membuat makar. Dia kan malu sama Bani Israel. Kalau gak bisa goda, bisa turun tuh apanya? Kelasnya. Masa goda Juraid aja gak bisa, padahal ini papan atas, ini pelacur papan atas. Kalau goda Juraid gak mampu, kan turun kelasnya nih. Diragukan sama Bani Israel. Maka dia membuat makar, dia mendatangi seorang penggembala. Kebetulan penggembala ada di situ, dirayu. Nah, beda antara penggembala sama Juraid. Juraid punya iman, betul? Sama penggembala ya, hal min mazid. Seneng dia, cantik, wangi, gratis lagi, gak bayar apa-apa. Seneng. Terjadilah hubungan badan, ya. Fa'amkanathu
min nafsiya, maka pelacur ini membiarkan si penggembala itu menggauli dirinya. Fawaqa 'alaiha fahamalat, maka terjadilah hubungan badan perzinahan. Fahamalat, maka si pelacur ini hamil. Falamma waladat, ketika lahiran, qalat, pelacur ini berkata kepada Bani Israel, huwa min Juraid, Bani Israel, kalian kemarin lusa mengunggul-unggulkan Juraid, ibadahnya, baiknya, sholatnya. Nih, saya mengandung dari Juraid, ini anaknya. Kata kalian orang baik, ini anaknya Juraid, sudah lahiran ini. Dia menghamili aku, berzina denganku, dan ini anaknya. Terus orang-orang fa'atauhu, orang-orang datang kepada Juraid. Fastanzaluhu, mereka menurunkan Juraid dari tempat ibadahnya. Itu menunjukkan tempat ibadahnya Juraid apa? Di tempat yang apa? Tinggi. Fahadamu sauma'atahu, rumah ibadahnya Juraid dihancurkan sama Bani Israel, dihancurkan. Waja'alu yadribunahu, setelah tempat ibadahnya dihancurkan, Juraid dipukuli sama Bani Israel, ya, dipukuli sama Bani Israel. Maka Juraid gak ngerti salahnya apa. Juraid berkata, masya'nukum, ada apa kalian ini? Kenapa kalian memukuli aku? Qalu, mereka berkata, zanaita bihadil baghi, kau wahai Juraid yang kelihatan ahli ibadah, ternyata kamu berzina sama pelacur ini. Padahal kami sangat membanggakan dirimu, kami sangat menghormatimu. Loh, kok ternyata kamu berzina sama perempuan ini? Fawaladat minka, ini anaknya lahir karenamu, kau yang menghamilinya. Maka Juraid dipukuli. Dalam riwayat lain lebih ngeri lagi, Juraid ini dibondo. Ngerti dibondo ya? Ngerti dibondo Pak? Dibondo itu dia apa? Diikat, dibawa, ya. Kemudian ikhwatal iman, setelah dipukuli, gerejanya, mohon maaf, kanisanya atau sinagognya atau tempat ibadahnya lah dihancurkan, tempat sholatnya tadi dihancurkan, dipukuli, ya, dalam kondisi payah, memar, mungkin berdarah-darah, mungkin wallahu alam, ya, dituduh berzina, ini anakmu, kamu berzina dengan si dia ini. Maka akhirnya Juraid berkata, aina sabi, mana anak yang katanya anakku itu? Aina sabi, mana jabang bayi itu? Kemudian faja'u bihi, mereka datang membawa bayi itu. Kemudian Juraid berkata, da'uni hatta usalli, tinggalkan aku akan sholat terlebih dahulu. Fasalla, kemudian Juraid sholat. Setelah sholat, Juraid mendatangi si jabang bayi yang katanya anaknya tadi. Fato'ana fi batnihi, perutnya ditusuk pakai tangan, nggak mungkin pakai belati, mati kalau pakai belati. Pakai pisau ya mati ya kan. Ya hulam, man abuka, hei bocah kecil, hei jabang bayi, man abuka, siapa bapakmu? Maka jabang bayi ini mengatakan, fulan ar-ra'i, bapakku adalah si cah angon pedus. Kok cah? Ngerti angon? Si penggembala. Qala faqbalu ala Juraid, maka orang-orang mendatangi Juraid, ya, yuqabbilunahu, mereka menciumi Juraid, wa yatamassahunahu, mereka mengusap-usap Juraid. Faqalu nabni laka saumataka min dhab, wahai Juraid, kami minta maaf, kami akan membangun untukmu tempat ibadahmu dari emas. Sebagai wujud permintaan maaf kami, kita bangun ulang pakai emas. Pakai apa? Emas. Qala la aijuha min tinin kama kana, tidak, kembalikanlah rumah ibadahku seperti semula, yaitu dari tanah. Fafa'alu, maka orang-orang melakukannya. Ini bayi yang nomor berapa? Bayi nomor berapa ini? Nomor 2. Sekarang yang nomor 3. Wa baina sabiyyun yardau min ummihi, ada seorang bayi sedang menyusu ke ibunya. Ini yang nomor berapa? Bayi nomor berapa ini? Nomor 3. Ada seorang bayi menyusu ke ibunya. Kemudian famarra rajulun raqibun ala dabatin farighatin wasyaratin hasanah. Ketika si jabang bayi ini menyusu, datanglah laki-laki
gagah, perkasa, mewah, pakaiannya bagus, kendaraannya luar biasa, wangi. Faqalat, maka sang ibu berkata, Allahumma ja'al ibni mithla hadha, ya Allah jadikan anakku ini seperti lelaki ini, ganteng, gagah, bangsawan, kendaraannya mewah, wangi. Ya Allah jadikan anakku seperti bangsawan ini. Tiba-tiba thumma aqbala ala sad'ihi fajala yartadiu, kemudian fataraka sad'iya, tiba-tiba si bayi itu meninggalkan puting ibunya. Tetean ibunya ditinggalkan, gak disedot lagi, gara-gara umiknya berdoa seperti tadi, ya Allah jadikan anakku ini seperti lelaki ini. Tiba-tiba bayinya itu berhenti, dilepas puting ibunya. Paham ya? Kemudian si jabang bayi ini berkata, Allahumma, ya Allah, la taj'alni mithlahu, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia, ya Allah jangan jadikan aku seperti lelaki tadi. Maka setelah itu dia menghadap ke puting ibunya dan menyusu lagi. Setelah itu datanglah seorang perempuan, ya, begini, faka'anni anduru ila Rasulullah yahki irtidha'u bi usbu'is sababa fi fami. Perhatikan kata perawi hadis ini, Abu Hurairah, seakan-akan aku melihat Rasulullah memperagakan bagaimana si jabang bayi itu menyusu. Rasulullah meletakkan apa ini namanya, jari telunjuk di mulutnya dan bayar tadi dan menyedotnya. Begini Rasulullah memperagakan, begini sampai diperagakan gitu, untuk memberikan gambaran kepada siapa, orang yang di depannya. Kemudian setelah itu datanglah seorang budak wanita, dia dipukuli, ditendang mungkin, dipukuli. Kemudian orang-orang berkata, zanaiti, kamu berzina, sarokti, kamu mencuri, kamu berzina, kamu mencuri, dipukuli orang-orang ini, wanita itu. Kemudian perempuan itu berkata, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebaik-baik pelindungku. Kemudian ibunya berkata, ibunya si wanita, si bayi tadi berkata, Allahumma la taj'al ibni mithlaha, ya Allah jangan jadikan anakku ini seperti perempuan ini, dianggap mencuri, berzina, dipukul, jangan jadikan anakku seperti dia. Tiba-tiba si jabang bayi meninggalkan lagi teteh umiknya. Kemudian setelah itu dia berdoa, Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah jadikan aku seperti dia. Kemudian uminya ini heran, ini anak bayi ditongakno sing apik-apik, sugih mewah, gak gelem. Saiki ana wong senengane zina, mencuri, terus mae berdoa, ya Allah jangan jadikan anakku seperti dia. Dia malah minta seperti dia. Lha apa sih awakmu iki? Akhirnya jabang bayi ini berkata, ya, jabang bayi berkata, ya, adapun laki-laki tadi yang indah pakaiannya dan seterusnya, aku katakan, Allahumma la taj'alni, Allahumma ja'alni mitlahu, Allahumma la taj'alni mitlahu, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Karena apa? Karena dia adalah orang yang sombong, yang jabbar, yang bengis, yang kejam. Adapun perempuan ini yang aku katakan, yang kau katakan, ya Allah jangan jadikan anakku seperti dia, dan aku katakan, ya Allah jadikan aku seperti dia. Yang orang-orang mengatakan dia mencuri, dia berzina, dipukuli, dan aku katakan, ya Allah jadikan aku seperti dia karena dia tidak mencuri, dia tidak berzina. Maka aku berkata kepada Allah, ya Allah jadikan aku seperti dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Panjang hadisnya ini. Pelajarannya ini ada 30 lebih pelajaran dari hadis ini. Ya, pelajarannya ada 35. Saya sebutkan. Yang pertama, atau enggak harus 35 ya, nanti yang penting-penting saja. Pelajaran dari hadis 3 bayi yang bisa ngomong. Apa saja pelajarannya? Pelajaran yang pertama adalah
yang mau beragama dengan agama tauhid dibakar hidup-hidup, diparit. Yang parit itu dikasih apa? Api. Kalau iman sama Allah maka dicemplungkan ke apa? Api itu. Maka ahli Yaman yang nggak mau ke ajarannya, ke ajaran raja ini, kemudian mau ajaran tauhid, dicemplungkan. Jadi mati banyak. Aja di Al-Quran, kutil ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qud. Antum lihat tafsirnya, akan diceritakan cerita ini. Intinya terakhir ada seorang wanita mau dicemplungkan, kamu tetap tauhid, nyembah Allahmu itu, ataukah iman sama ajaranku? Si ibu ini ragu-ragu, bukan ragu-ragu tapi gak tega lihat bayinya ini. Bisa dipahami lah? Bisa dipahami apa enggak? Kasihan, mosok anakku tak cemplung nang gone bara api dan kobaran api dengan diriku. Hampir uminya ini ingin murtad, hampir, tapi sang anak Allah jadikan bisa ngomong. Akhirnya si anak ini ngomong, ya umma isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibunda, sabarlah, jangan mundur, sungguhnya engkau di atas kebenaran. Akhirnya tidak jadi murtad dan dicemplungkan ke parit dan mati. Emak anak. Lah, perhatikan. Ada yang mengatakan, terus kok katanya Nabi kok cuma 3? Padahal ada tambahan lain. Di hadis yang lain ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama, bahwa cerita Ashabul Ukhdud yang tadi di Yaman tadi itu, seorang wanita tadi itu bocah kecil tapi bukan bayi, bukan di buayan. Di buayan kan berarti masih 2 bulan ke 2 tahun ke mana, masih bayi lah, masih masa menyusui. Itu kompromi yang pertama. Kompromi yang kedua, maksud dari ucapan Nabi tidak ada yang bisa bicara ketika bayi kecuali 3 bayi. Maksudnya ini yang khusus Bani Israel. Maksudnya ini yang khusus apa? Bani Israel. Wallahu alam terjadi beda kompromi, tapi banyak yang mengkompromikan yang pertama bahwa 3 itu benar-benar bayi, sedangkan yang kisah di Yaman itu sudah bukan bayi lagi, tapi bocah kecil. Oke, pelajaran nomor 2. Pelajaran nomor 2, Fadlu Isa bin Maryam, keutamaan Nabi Isa bin Maryam. Allah jadikan bisa ngomong. Apa fungsi Nabi Isa bisa ngomong? Fungsi yang pertama, membersihkan ibundanya. Karena ibundanya dituduh apa? Ya jamaah, tolong dijawab. Karena ibundanya dituduh berzina. Makanya kan ketika, ya Maryam, kenapa engkau melakukan hal ini? Ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun, bapakmu bukan seorang yang jahat, umimu bukan pelacur, kok kamu seperti ini? Fa'asyarat ilaihi, kemudian Siti Maryam kasih isyarat ke jabang bayi. Nah, jabang bayinya bisa ngomong. Berarti fungsi Nabi Isa bisa ngomong, 1, mensucikan nama baik ibundanya. Fungsi nomor 2, menerangkan hakikatnya bahwa dirinya adalah hamba Allah dan Rasul. Qala inni Abdullah, terus ataniyal kitab, aku ini hamba Allah yang diberi Alkitab. Hamba Allah berarti manusia biasa, gak boleh disembah. Diberi kitab berarti Rasul. Itu perhatikan saya. Qala inni Abdullah ataniyal kitab. Kata-kata ini pendek loh ini. Qala inni Abdullah, aku ini hamba Allah, ataniyal kitab, aku diberi Alkitab. Kalimat pendek ini membantah Yahudi, membantah Nasrani. Qala inni Abdullah,
menjadikan bayi bisa ngomong membela dirinya. Kalau nggak wali nggak bisa begitu, Pak. Karomah ini berarti. Halo, jelas ya? Nah, tayyib, siapa wali Allah? Syarat dikatakan wali, syarat menjadi wali cuma dua: iman dan takwa. Siapapun orangnya, kalau beriman, kalau bertakwa, ya sudah dia wali. Mana dalilnya? Surat Yunus ayat 62 sampai 64. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah para wali-wali Allah, tidak ada takut, tidak ada sedih. Siapa wali-wali Allah itu? Perhatikan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-walinya adalah, wali-wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Jadi menurut Al-Quran, wali adalah setiap yang beriman, setiap yang bertakwa. Semakin beriman bertakwa, semakin tinggi kewaliannya. Gak usah pakai definisi yang aneh-aneh. Al-Quran yang ngomong alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali adalah yang iman, yang takwa. Semakin takwa, semakin jadi wali Allah. Dan tidak harus jadi wali bisa menampakkan kejadian luar biasa. Tidak harus. Abu Bakar As-Siddiq bayi wali, dungdenge wali. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu manusia paling mulia secara mutlak setelah Rasul dan Anbiya. Pernah dikabarkan Abu Bakar ngayang ke langit? Pernah dikabarkan Abu Bakar bisa terbang di air? Pernah dikabarkan Abu Bakar mi'raj ke langit 70 kali? Tidak ada. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru 'alal hawa fala taghtarru. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau melihat seorang berjalan di atas air atau terbang di udara, fala taghtarru, jangan tertipu. Imam Syafi'i loh yang ngomong ini. Kalau kalian lihat orang terbang di atas air, jalan di air atau terbang di udara, kata Imam Syafi'i, la taghtarru, jangan tertipu. Kenapa? Setinggi-tingginya karomah itu bukan kejadian luar biasa. Setinggi-tinggi karomah itu apa? Kata para ulama, afdalul karomat al-istiqomah fid din. Setinggi-tingginya karomah, istiqomah di atas agama. Abu Bakar yang contohnya. Kurang apa Abu Bakar? Manusia paling mulia. Rasulullah mengatakan, ma da'autu ahadan ilal islam illa kanat lahu kabwa. Tidak pernah aku ngajak orang masuk Islam. Tidak pernah aku ngajak orang masuk Islam kecuali dalam diri orang itu ada keraguan-raguan, kecuali satu orang tok, gak pakai ragu-ragu. Siapa? Abu Bakar, wali, tidak diragukan lagi. Kalau mau saya sebutkan panjang nanti ya, dan sudah sering saya sampaikan kisah para sahabat Abu Bakar As-Siddiq berhari-hari itu. Kembali ke materi. Pelajaran nomor berapa ini? Ya jemaah, pelajaran nomor 4. Penjelasan tentang kisah Israiliyah. Pelajaran nomor 4, penjelasan tentang kisah Israiliyah. Dulu sudah saya sampaikan
nggak bisa menghalangi doanya orang tua. Kamu soleh kayak apapun, nyakiti orang tuamu, kesolehanmu tadi itu nggak sanggup menolak doanya ibumu. Hati-hati. Kita harus sepakat yang hadir di sini. Jurid ini wali, betul apa enggak? Doa ketika ditolimi dia berdoa sampai bayi bisa ngomong. Tapi ketika menyakiti orang tua, kewalianmu tadi gak sanggup menolak doanya orang tua yang tersakiti. Hati-hati. Da'watul madlum mustajabah. Doanya orang yang terdolimi itu mustajabah. Apalagi kalau terdolimi itu orang tuamu. Hati-hati. Da'watul walid mustajabah. Ya, doanya orang tua itu mustajabah. Padahal Jurid itu soleh loh. Daneo sih gak soleh. Wali loh ini. Daneo sih gak sepiro. Wali itu tambah dedel duel lah. Wali aja gak bisa nangkis doanya orang tua. Gak bisa. Apalagi yang biasa-biasa. Poin nomor berapa tadi? Pelajaran nomor berapa? Masih 8. Adzan dulu baru 9 gitu ya. Adzan dulu terus 9. Monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي
berbakti kepada orang tua lebih utama daripada sholat sunnah atau amalan sunnah? Mana indikasi yang menunjukkan bahwa yang dilakukan Juret tadi amalan sunnah? Kan gak ada keterangan sunnah di situ. Tapi mana yang menunjukkan bahwa sholat yang dilakukan Juret itu adalah apa tadi? Sunnah? Mana dalilnya? Dalilnya, kalau seandainya itu sholat wajib, tentu yang dilakukan Juret sudah benar. Gak mungkin kena hukuman tadi. Bisa dipahami kira-kira? Betul apa enggak? Tapi ketika Juret dianggap bersalah dalam hadis ini, itu karena yang dilakukan Juret bukan sholat wajib, tapi sholat apa? Sunnah. Sehingga birrul walidain lebih afdol, menemani ibu ke rumah sakit lebih afdol daripada tahajud. Bisa dipahami? Pelajaran nomor berapa sekarang? 10. Idza ta'aradatil umur, jika perkara-perkara itu bersamaan kejadiannya, maka harus didahulukan yang paling penting. Jika perintah bersamaan dalam satu waktu, maka harus didahulukan yang paling penting. Sunnah sama wajib. Birrul walidain wajib apa sunnah? Wajib. Sholat sunnah wajib apa sunnah? Ya pasti sunnah, nama aja belum sunnah. Maka yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Pelajaran nomor berapa? 11. An-nahyu anid du'a 'alal aulad. Tidak boleh berdoa buruk kepada anak. Mandi tuh ada orang tua itu, hati-hati. Jangan sampai keceplosan. Dilarang mendoakan buruk kepada anak. Rasulullah mengatakan la tad'u 'ala auladikum, jangan mendoakan jelek untuk anakmu. Enggak boleh. Tapi tadi kok dibolehkan? Itu tadi pengkabaran, bukan pembenaran. Hadis yang kita baca tadi bukan berarti membolehkan apa yang dilakukan oleh ibunya Jurait. Itu hadis pengabaran. Hadis itu bukan pembenaran. Bisa dipahami kira-kira? Halo? Jangan berdalil gak apa-apa tuh, gak no anak elek. Buktinya itu umumnya Juret tuh gak no elek, gak apa-apa. Loh, ini hadis bukan bener no. Hadis ini kabar no. Bisa dipahami kira-kira? Oke. Pelajaran nomor berapa sekarang? Hah? Pelajaran nomor 12. Bayan fadlil ilmi, keutamaan ilmu. Bab keutamaan ilmu. Nah, saya mau tanya, mana dari hadis yang kita baca bersama tadi yang menunjukkan keutamaan ilmu? Silakan dijawab ya jamaah. Pelajaran nomor 12. Pelajaran nomor 12 ya. Pelajaran nomor 12, hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu. Pertanyaan saya, mana hadis yang kita baca tadi yang menunjukkan keutamaan ilmu? Yuk. Halo. Juret ahli ibadah. Ya, mana yang menunjukkan hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu? Mana itu? Karena Juret di sini kurang ngerti prioritas, kurang ilmunya. Halo, bisa dipahami? Harusnya yang didahulukan apa? Birrul walidain. Bukan siapa? Bukan sholat sunnah. Itu menunjukkan pentingnya ilmu. Karena dia beribadah kurang ilmunya, kena tuh doanya ibunya, kena hukuman. Pelajaran nomor berapa? Pelajaran nomor 13. Ru'yatu wujuhi ashabil munkar uqubah, melihat wajah orang-orang yang berbuat mungkar itu hukuman dari Allah. Melihat wajah-wajah orang yang ahli maksiat termasuk hukuman dari Allah. Makanya kenapa sih kok disuruh hijrah itu? Kenapa Nabi Ibrahim disuruh hijrah dari Babilonia ke Palestina? Kenapa para sahabat disuruh hijrah dari Mekah ke Habasyah? Kenapa para sahabat hijrah dari Medina dari Mekah ke Medina? Kenapa kisah orang yang membunuh 99 genap 100 kok disuruh pindah? Kenapa itu? Apa masalahnya? Supaya menghindari orang-orang yang rusak. Betul apa enggak? Oke, kembali ke materi. Pelajaran nomor berapa? 14. Pentingnya minta tolong kepada
Bisabri wassalah. Dan dua-duanya dilakukan siapa? Juret. Ketika dipukuli, nggak ada kata-kata balas, nggak ada. Tapi Juret mengatakan, biarkan aku tak sholat dulu. Sama dengan Rasulullah. Rasulullah itu kalau kena perkara penting yang didahulukan Nabi apa? Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah bisabri dengan sabar, wassalah dan sholat. Poin nomor berapa sekarang? Berapa? 15. Pelajaran nomor 15. Allah membela para walinya. Allah membela para wali. Makanya tadi kan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para wali Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada gelisah. Tenang hatinya. Karena bergantung sama Allah. Allah menolong para walinya. Nomor berapa ya jamaah? 16. Pelajaran nomor 16. Khuturatu fitnatin nisa, bahaya fitnah wanita. 16. Bahaya fitnah wanita. Ya. Rasulullah mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah terhadap dunia dan wanita. Loh, emangnya wanita bukan dunia? Wanita kan dunia juga. Tapi kenapa diulangi Nabi? Soalnya yang paling bahaya saat dunia itu siapa? Ibu-ibu. Ya, mama. Tapi bukan mama yang ada di sini. Bahaya. Allah nyebut tipu daya setan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Tapi kalau tipu daya wanita menurut Al-Qur'an, inna kaidakunna 'azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat besar. Ketika menyebut tipu daya setan kecil, dhaif. Tapi ketika menyebut tipu daya setan, wanita apa? Besar. Ini bahaya fitnah wanita. Nabi Yusuf dipenjara gara-gara wanita. Nabi Yahya dipenggal kepalanya gara-gara wanita. Nabi Adam makan buah terlarang juga gara-gara wanita. Pejabat korupsi juga gara-gara, bisa jadi wallahu alam. Terus nomor berapa ya jemaah? Da'watul muttar mustajab. Doanya orang yang kepepet emergensi dikabulkan Allah. Dalilnya surat An-Naml ayat 62. Amman yujibul muttarra idza da'a. Dan siapa yang mengabulkan doa-doa orang yang kepepet kalau bukan Allah? Makanya jangan kalau kepepet didolimi orang segera berdoa. Copet, dipukul, uangnya hilang, segera berdoa. Doanya orang yang emergensi itu ditolong sama Allah. Nomor 18. Pelajaran nomor 18. Apa tadi? Ini penting ini. Ini ada faedah fiqhiyah. Sebagian ulama berdalil dengan kisah ini bahwa bayi hasil zina boleh dinasabkan ke bapaknya. Saya ulangi. Perhatikan. Kaidah faedah fikih. Sebagian ahli ilmu membolehkan menasabkan bayi hasil zina kepada bapaknya. Jadi kalau wanita zina sama laki-laki, hamil di luar nikah, terus nikah sama laki-laki yang berzina tadi, bisa dipahami no mboten? Paham nggih? Hamil duluan, setelah hamil duluan nikah, tapi ini bapaknya si siapa? Si bayi, bapak biologis, maka boleh diilhakkan kepada bapaknya tadi. Mana dalilnya? Apa? Kok curet? Mana dalilnya? Mana dari hadis tadi loh maksud saya? Yang mana? Kata-kata yang mana? Ucapan juret kepada si jabang bayi.
Juret berkata kepada si jabang bayi, "Ya hulam, man abuka?" Hei bayi, siapa bapakmu? Si bayi ngomong, "Ar-ra'i," si penggembala. Betul gak nikah lho iku? Saged dipahami napa mboten? Padahal si penggembala sama pelacur nikah enggak tadi? Enggak nikah. Tapi siapa bapakmu? Bapakku. Dia menasabkan dirinya kepada si penggembala padahal enggak nikah. Bayi ketika diomongi Juret, bayinya enggak ngomong gini. Perhatikan. Ya hulam, man abuka? Wahai bayi, siapa bapakmu? Bayinya enggak ngomong begini. Terperinci Juret. Kalau biologis iya, kalau syar'i enggak. Ngomong gitu enggak tadi bayinya? Kan enggak. Siapa bapakmu? Langsung dijawab apa? Penggembala. Sehingga sebagian ulama berpendapat